Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, Alhamdulillah lama kita tidak bersua. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang dituturkan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang yang sombong, ataukah memang kita orang yang termasuk ketika melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Ada beberapa penyebab orang bisa dikategorikan terjerumus dalam lembah takabur ataupun kesombongan. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu bisa jadi sebab terjadinya sombong yang ada di dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW berpesan, afatul alim al-khuyala. Salah satu penyakit orang yang berilmu adalah sombong. Maka ilmu juga bisa menjadi penyebab seseorang bisa menjadi sombong, merasa diri lebih tahu dari yang lain, merasa dia paling pintar dari yang lain. Penyakit-penyakit yang seperti ini kadang-kadang kita sendiri tidak merasakan. Jadi sekarang kita harus paham betul bagaimana kita mengenali diri kita, bahwa salah satu penyebab orang bisa menjadi sombong adalah ilmu. Yang kedua adalah al-amalus shalih atau amal ibadah. Yang kedua yang menjadi faktor orang menjadi sombong adalah amal ibadah. Banyaknya dia beribadah, rutinnya dia melakukan aktivitas ibadah, boleh jadi juga salah satu penyebab dia menjadi sombong, karena dia merasa bahwa dia jauh lebih banyak melakukan amal-amal soleh dibanding orang lain. Dia merasa dirinya yang lebih pantas masuk surga dibanding orang lain. Dia merasa dirinya jauh lebih baik dibanding orang-orang lain. Maka ini pun bisa menjadi faktor di mana dia akan menjadi orang yang sombong. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-mal, harta. Ini tidak sedikit orang yang mana ketika banyaknya dia memperoleh harta, dia lupa siapa dia. Dia lupa dari mana harta itu berasal dan dari mana semua yang dia punya itu diberikan. Allah Subhanahu wa taala hanya menitipkan itu semua kepada kita. Maka hati-hati ketika kita punya berlebih dibanding orang lain. Tidak sedikit orang yang menjadi lupa daratan, sombong, baik dari ucapan, tingkah laku, ataupun hati, yang memang itu target sasaran utama kesombongan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulu ahadukumul jannata la yadkhulu Gimana lupa, la yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin atau min kibrin. Tidak. La yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sebagian riwayat min khardalin min kibrin. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi ataupun sebesar atom kesombongan. Jadi letak sombong itu bukan hanya berada di lisan. Kesombongan bukan berarti hanya berada pada tingkah laku yang kita tunjukkan, tapi kesombongan itu muaranya ada pada hati kita. Jadi
Terkadang hati dan ucapan, hati dan perbuatan terkadang sinkron dan terkadang tidak sinkron. Selanjutnya al-jamal. Jamal ini adalah kecantikan, ketampanan. Nah, ini yang memang terjadi banyak di antara kita semua. Merasa paling cantik, merasa paling tampan. Nah, ini juga penyebab orang menjadi sombong. Selanjutnya adalah al-quwwah, kekuatan. Kekuatan ini bisa dikatakan kekuatan, baik kekuatan fisik. Orang yang memiliki kekuatan fisik tidak sedikit yang merasa lebih kuat daripada yang lain, maka akan terjadi pembulian. Nah, pembulian ini adalah sebuah akibat dari kepribadian yang mana dia merasa lebih kuat dari yang lain. Saudara-saudaraku sekalian, hati-hati ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita anugerah berupa kekuatan. Kekuatan itu bukan untuk menindas orang lain, tapi kekuatan itu adalah anugerah yang Allah berikan untuk bisa membantu orang lain. Dan tidak hanya kekuatan sebatas kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan pikiran dan sebagainya. Nah, itu pun bisa menjadi orang sombong. Selanjutnya adalah al-atba', pengikut. Pengikut ini adalah faktor terbesar seseorang bisa menjadi angkuh, bisa menjadi sombong. Di banyaknya pengikut, banyaknya murid, banyaknya santri, banyaknya anak buah dan sebagainya, dia terkadang merasa dirinya berada di posisi paling atas, berada di posisi di mana dia perlu disanjung-sanjung dan diagungkan. Nah, maka ini juga salah satu penyebab kita bisa menjadi sombong. Saudara-saudaraku sekalian, dari semua aspek ataupun dari semua penyebab-penyebab kesombongan itu, mari sama-sama kita introspeksi diri. Apakah salah satunya ada yang melekat di dalam diri kita? Maka ketika ada, waspada dan hati-hatilah, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat baik apa yang terlihat oleh kasat mata kita, dan Allah pun Maha melihat dari apa yang disembunyikan di dalam hati kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi, umumnya untuk kita semua yang nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.